Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Gereja Ganglangiang Abian Base pada hari ini, Rabu 15 Februari 2023. Sebelum kita akan menikmati berkat Tuhan hari ini yang dianugerahkan kepada kita, mari kita akan mendasarinya dengan firman Tuhan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami bersiap untuk menikmati berkat-Mu hari ini. Kami ingin dan rindu untuk mendasarinya dengan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini bacaan kita terambil dari Yesaya 29 ayat 14 dan Matius 15 ayat 31. Yesaya 29 ayat 14. Aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Saya ulang untuk kita semua. Aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Yang kedua dari Matius 15 ayat 31. Takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang pimpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Takjublah orang-orang itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini, janji yang kekal. Janji yang terbaik adalah janji yang ditepati. Kalaupun tidak ditepati, itu hanya akan menjadi sebuah ungkapan, sebuah kata-kata yang kosong dan bohong. Mungkin di kehidupan kita sehari-hari sering sekali kita mendapati atau mengalami hal ini, di mana orang dengan sangat mudahnya berjanji tetapi tidak menepati. Pun kadang kita dengan sangat mudah berjanji, tapi kurang berkomitmen untuk menepatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan berbicara tentang janji yang kekal. Dalam bacaan di Yesaya disampaikan bahwa janji penyertaan Tuhan kepada umatnya. Sangat indah apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang hal ini. Bapak Ibu bisa baca, akan melakukan pula hal-hal yang ajaib ke bangsa ini dan hal-hal yang menakjubkan. Sebuah janji yang sangat indah bagi suatu bangsa. Bacaan kita yang kedua, ketika kita berbicara tentang janji, dalam kitab Matius disampaikan bahwa ini adalah penepatan dari janji Tuhan. Bacaan kita yang kedua berbicara tentang kesaksian orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus tentang pemenuhan janji ini. Kalau kita tarik ke belakang, ini adalah pemenuhan dari janji-janji yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya. Penggenapan akan hadirnya Tuhan Yesus sebagai sang janji hidup sangat menguatkan keimanan orang-orang yang ada di saat itu. Bisa membayangkan Bapak Ibu ketika kita bisa melihat ada orang timpang yang sembuh, ada orang lumpuh yang berjalan, ada orang buta yang melihat. Hal-hal itu menjadi sebuah kekuatan dalam mengimani janji itu. Hal ini
menjadi penguat pada bangsa Israel pada saat itu bahwa hadirnya sang janji yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah apakah janji yang kekal itu masih terjadi? Kita mungkin bisa bertanya kepada diri kita sendiri atau kita menanyakan keabsahan dari janji itu. Ketika dulu Nabi Yesaya menyampaikan, ketika digenapi dalam kehadiran Tuhan Yesus, pertanyaan mungkin bagi kita yang sudah 2000 tahun ini, apakah janji yang kekal ini masih ada? Saya mengajak kita semua untuk tidak fokus dulu kepada pertanyaan ini yang harus dijawab dengan teori. Tetapi saya ingin mengajak kita semua untuk mencoba mendata, menginventarisasi data-data tentang hal ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika hari ini Bapak Ibu bangun pagi dan mendengarkan saya dalam kondisi apapun yang Bapak Ibu alami, itu adalah suatu bukti bahwa kemarin Tuhan menjaga kita, sehingga hari ini dianugerahkan kembali kepada kita untuk kita bisa menikmati harinya. Jika hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul bersama keluarga, menikmati berkat Tuhan, maka itu adalah bukti bahwa kemarin dan hari-hari yang kemarin Tuhan menjaga kita dan keluarga dengan sangat baik. Jika hari ini kita mengalami kelemahan tubuh kita oleh sakit penyakit, oleh desakan apapun, maka itu adalah bukti bahwa Tuhan kemarin juga sudah menguatkan kita. Jika hari ini kita dalam kesesakan ekonomi yang kita alami, banyak hal-hal yang sangat banyak menekan kita, itu membuktikan bahwa kemarin Tuhan sudah menjaga dan melimpahi kita dengan kehidupan. Dan banyak sekali bukti-bukti yang kadang kita lupakan dan bagi kita itu biasa. Padahal itu adalah bukti-bukti dan anugerah terbesar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jika demikian, Tuhan dengan sangat baiknya telah menjaga kita dengan janji yang kekal. Apakah kita akan masih bertanya lagi, apakah janji kekal itu masih terjadi dalam kehidupan kita? Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengimani bahwa ketika hari ini kita bisa bertemu dalam sarapan rohani ini, kita mengimani bahwa janji yang kekal terus terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam persekutuan kita, sampai nanti Maranatha, Tuhan memanggil kita. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang di surga atas janji yang kekal yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Dalam segala hal keadaan kami pada hari ini, kami mengimani bahwa sungguh banyak bukti yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami akan berjalan dalam kemuliaan-Mu, dan kami menyerahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih. Karena kami yakin, dan kami percaya, dan kami mengimani bahwa janji yang kekal selalu melimpahi kami. Terima kasih Tuhan, kami sempurnakan doa kami seperti Tuhan menyempurnakan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat menikmati janji kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Shalom.